Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi ini udah lama banget aku gak bikin video lagi after kemarin itu yang terakhir video aku. And yap, kalau kalian ngerasa ini video relate sama kalian, please tonton sampai akhir. Aku mau cerita sedikit ya. Aku tuh pernah ada di posisi patah hati yang bener-bener bikin aku tuh insecure. Bener-bener aku tuh ngerasa kayak gak worth it buat siapapun, dan ngubah cara pandang aku tuh tentang cinta gitu. Kayak aku pikir kayaknya love isn't for me deh. Kayak ngerasanya ya cinta itu emang bukan buat aku deh. Kayaknya aku tuh lebih cocok di hal lain gitu yang selain cinta. Dan aku ngerasanya kayak cinta itu nggak works di aku gitu loh. Sampai itu tuh bener-bener ngubah cara pandang aku, sampai aku tuh pernah kayak ngomong ke diri aku sendiri, udah deh kayaknya cukup deh, kayaknya enough deh, kayaknya udah stop tentang cinta-cintaan, kayaknya gue lebih milih karir gue daripada percintaan saat itu. Dan kalau kalian ngerasa hal ini tuh relate sama kalian, aku tuh punya beberapa tips yang bikin kalian tuh ngerasa kayaknya hal ini gak benar sama sekali gitu kan. Dan ini cara self love menurut aku pribadi, karena aku juga ada di posisi yang sama. Dan sebenarnya tahun ini tuh bukan tahun yang termudah buat aku, enggak sama sekali. Tahun ini tuh jujur tahun yang sangat amat menyakitkan juga buat aku, karena ya I lost my relationship yang aku pikir itu my last relationship aku gitu. Kayaknya itu bakal jadi last love-nya aku gitu, karena aku udah kayak berencana buat serius sama dia, dan aku kayak udah mikirin masa depan ke dia. Ya I thought it was, tapi kayak ternyata nggak kayak gitu sama sekali. Dan kita punya cara pandang yang berbeda ternyata, dan ya banyak miscommunication juga, and ya banyak hal yang bikin aku nggak bisa sama dia gitu loh. Putus cinta tuh bukan sekedar kehilangan seseorang, tapi kadang tuh bisa aja kayak kehilangan rasa kepercayaan kita ke orang lain gitu, karena kita udah disakitin sama orang. Dan bahkan kayak ada yang beberapa orang tuh ada yang kayak kehilangan arah, bahkan yang lebih parahnya lagi adalah kehilangan identitas. Aku inget banget ya, malam dimana aku bener-bener kayak disakitin sama mantan aku, yang bener-bener buat aku tuh kayak ngerasa kayaknya ini emang hal yang seharusnya nggak aku deserve. Tapi ya aku udah banyak nangisnya saat itu. Kayak aku nangis, bahkan I pray to God untuk ngapus perasaan aku, karena itu sangat amat sakit menurut aku. Dan itu bener-bener kayak ngebuat aku tuh kayak gak fokus ngelakuin hal apapun, dan aku tuh cuma bisa nangis gak fokus. Dan aku ngerasa kayak gue tuh kurangnya apa sih gitu kan. Pasti ada beberapa dari kalian yang pasti nanya ketika kalian disakitin sama pasangan kalian, atau kayak pasangan kalian cheating, atau kayak mungkin pasangan kalian tuh kayak kasar. Kayak kalian pasti bakal nanya kan, kayak gue tuh kurangnya apa sih, kok bisa gue disakitin sebegininya, kayak gue deserve hal-hal kayak gini gak sih. Dan di momen itu tuh aku ngerasa kayak kalau bukan dia siapa lagi ya gitu kan. Capek kan ada di posisi dimana kita ketemu orang baru, kita ngejelasin apa yang kita suka, apa hobi kita, gimana keadaan keluarga kita, dan kita harus ngejelasin satu persatu tentang diri kita sendiri gitu loh. Yang bahkan kayak kenapa sih nggak yang orang yang sebelumnya aja gitu loh yang berubah jadi lebih baik gitu. Kalau kalian ngerasa kayak gitu loh, please stop gitu loh, karena kita nggak bakal bisa ngubah orang gitu loh. Terus aku ngerasa kayak aku harus mulai dari mana ya dengan semua ini, dengan posisi dimana kayak aku tuh bener-bener kayak nggak punya chance untuk ketemu sama orang baru, karena posisinya yang aku lakuin tuh adalah kerja dan kerja. Kayak bahkan circle aku tuh udah sangat amat berkurang yang kayak laki-laki kayak gitu. Aku tuh udah jarang banget temenan sama cowok, soalnya ya deep down aku tuh kayak emang kalau misalnya lagi kayak pacaran, aku tuh emang selalu ngebatasin circle aku. Kayak pertemanan aku yang tadinya banyak banget cowok, aku tuh bener-bener kayak ngebatasin gitu loh, yang kayak mungkin bisa dibilang teman-teman cowok aku tuh bisa dibilang sekarang tuh cuman sedikit, bisa dibilang 2 atau 3 orang kayak gitu. Padahal dulu tuh aku mostly teman-teman aku tuh cowok gitu, tapi sekarang yang semenjak aku pacaran sama dia, kayak aku ngerasa kayak aku ngebatasin gitu. Dan aku emang ya
ngejaga banget perasaan aku gitu, dan emang circle aku tuh sangat amat sedikit banget. Jadi aku kayak ngerasa kayaknya, dan satu hal lagi, aku tuh paling nggak suka main dating apps gitu loh guys. Jadi kayak aku ngerasa kayak dari mana ya gue harus memulainya gitu kan. Pasti kayak ada ngerasa kayak bingung kan, kayak kita mau mulai dari mana sementara kita nggak pernah main dating apps. Yang pertama, yang kedua kayak circle kita kebanyakan cewek gitu kan nggak mungkin kita pacaran sesama cewek juga kan. It's impossible for me gitu kan, karena di agama aku juga ngelarang hal-hal kayak gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak kalian tuh lagi ada di fase ini, atau mungkin kalian lagi dengerin ini dan kalian relate sama video ini, aku juga ada pernah di fase kayak gitu di tahun lalu. Jadi aku ngerasa kayak bener-bener hancur banget. Jadi di video kali ini tuh aku pengen ngasih tahu kalian, ini bukan aku sok paham tentang cinta, tapi purely ini karena based on my experience. So aku ngerasa kalau misal kalian punya komentar lebih, dan kalau kalian ngerasa kayaknya apa yang aku omongin ini tuh nggak sesuai sama yang kalian pengen, kalian boleh banget ngasih saran di komentar aku. Kalian bisa banget kasih saran di situ, oke? Patah hati itu sakit banget, tapi nggak berdarah gitu. Itu tuh kayak luka, tapi yang nggak bisa dijahit gitu loh. Jadi kayak nggak ada sama sekali kayak cuman kerasanya perih banget gitu. Kayak ada luka, tapi kita tuh nggak bisa dengan cara kita ngejahit lukanya langsung sembuh gitu, nggak bisa gitu loh. Patah hati itu bener-bener momen yang paling menyakitkan gitu loh. Kadang kita tuh harus kayak pura-pura jadi ngerasa kayak fine-fine aja di depan orang gitu kan, kayak ngerasa kayak harus selalu senyum, harus kelihatan happy, harus kelihatan bahagia, padahal deep inside di hati kita tuh ngerasanya sakit, ngerasanya kayak kesepian. Kadang ada kan momen dimana kita tuh kayak yang kita lagi sama teman-teman kita lagi bareng, kita lagi kayak nge-chill, atau mungkin kayak kamu tuh lagi ada di dan keadaan itu lagi sangat amat rame, dan kamu tuh lagi ada di lingkungan pertemanan kalian, tapi kalian tuh ngerasanya kayak kesepian gitu. Dan itu pernah banget terjadi di aku. Orang-orang saat itu tuh ngelihat aku tuh sangat amat ceria gitu ya, sangat amat kayak ketawa gitu. Aku tuh selalu nutupin semua luka-luka aku, semua hal yang terjadi ke aku, dan semua masalah-masalah aku tuh dengan ketawa gitu loh, dengan aku kayak have fun sama teman-teman aku, padahal deep inside in my heart itu bener-bener sakit banget gitu loh. Cara aku tuh mungkin bisa dibilang ada yang sama, dan mungkin bisa dibilang ada yang beda. Karena kalau aku sendiri kayak kalau aku patah hati, aku tuh nggak mau sendiri gitu loh. Kayak walaupun kalau misalnya aku rame-rame sama teman aku, itu bakal kayak bikin aku tetap kesepian. Maksudnya kayak ngerasa pasti ada ngerasa kayak fase sepi gitu kan. Nah, tapi dengan kita rame-rame sama teman itu kayak bisa menutupin rasa kesepian yang hanya sementara gitu. Sedangkan kalau misalnya kita balik ke tempat kita malam, pasti kita bakal kayak overthinking, kita mikir hal-hal yang kayak emang nggak seharusnya kita pikirin sebenarnya gitu. Dan lucunya pada saat kayak aku tuh tipikal orang yang aku nggak tahu aku masuk ke avoidant atau masuk ke secure juga, tapi aku tuh kalau pacaran tuh bener-bener all in banget. Aku nggak pernah yang kayak setengah-setengah kalau ngejalin hubungan, dan aku tuh selalu all in gitu loh. Jadi kayak ketika aku putus pun aku tuh nggak akan pernah nyesel gitu, dan mostly mantan-mantan aku yang ketika putus dari aku, mereka bakal berusaha balik ke aku lagi, walaupun akunya nggak bakal nerima mereka balik lagi, karena di aku tuh chance itu cuma sekali gitu guys, nggak ada chance kedua. Kalau chance kedua itu biasanya aku hanya balas dendam guys. Ini beberapa tips yang mungkin bisa aku kasih ke kalian setelah kalian putus gitu ya. Mungkin kalian bisa nerapinnya, dan mungkin kalau kalian punya tambahan bisa di komen aja di bawah gitu. Cara aku menerapkannya itu karena mungkin aku udah lama banget ada di fase yang menyakitkan gitu loh. Maksudnya kayak aku tuh tipikal orangnya kalau misalnya kayak disakitin, aku bakal lebih milih buat bertahan dulu semampu aku. Aku ngerasain rasa sakitnya, fasenya. Jujur aku tuh tipikal orang yang gampang move on kalau misalnya ada di toxic relationship gitu loh.
Jadi fase yang aku jalanin yang pertama itu adalah aku nerima keadaan gitu loh, belajar untuk nerima keadaan. Belajar kalau misal kayak kalian mau nangis, ya silahkan nangis. Kalau kalian mau ngerasa kayak hancur, silahkan gitu loh. Kayak kasih waktu buat diri kalian itu ngerasain rasa sakitnya gitu loh. Jangan kalian denial dengan kayak, oh ini nggak sakit sama sekali gitu loh. Kayak kalian sakit. Aku tuh jujur guys, waktu pada saat aku ada di fase ini, aku ngeceritain semua ini based on my experience ya. Jadi aku tuh eh, cara aku nyembuhin diri aku dari rasa sakit aku kemarin itu dengan cara aku ngejalaninnya aja gitu loh, kayak terima, aku berusaha buat terima dengan lapang dada walaupun sakit. Bahkan aku, karena aku Islam, jadi aku tuh sholat tahajud dan aku nangis di sepertiga malam aku. Kayak aku doa ke Tuhan, aku minta ke Tuhan kayak, Tuhan kalau emang dia tuh emang bukan orang yang terbaik buat aku minta tolong banget, tolong dihapus perasaan aku gitu. Karena aku nggak mau ngerasain yang namanya bener-bener kayak sakit gitu loh. Aku nggak mau ngerasain hancur banget, dan aku cuma pengen kayak aku after ini aku ngerasain harus happy lagi gitu. Itu bener-bener takes time banget sih aku ngelakuin kayak gitu. Itu bener-bener kayak ngebuat aku ngerasain sakitnya tuh bener-bener selama itu, bener-bener lama gitu. Aku pulih dari keadaan itu tuh bukan sebulan 2 bulan, itu bahkan 6 bulan lebih, hampir 6 bulan aku pulih dari keadaan kayak gitu gitu loh. Dan aku ngerasa kayaknya eh emang sembuh itu dan ngobatin trauma itu bukan dengan cara kita nyari laki-laki baru terus kita lampiasin gitu, enggak, tapi caranya adalah dengan sembuh sendiri gitu loh. Karena gini posisinya, kalau misalnya kita trauma terus kayak kita cari laki-laki lain gitu kan, itu sama aja kita dengan ngelampiasin rasa sakit kita itu ke laki-laki lain. Tanpa sadar kita bakal jadi orang yang nyakitin dia nantinya. Jadi daripada hal itu terjadi, mending kalian sembuhin dulu lukanya dengan diri kalian sendiri, belajar untuk berdamai dengan diri kalian sendiri dan nerima gitu, nerima dengan lapang dada apapun yang terjadi di diri kalian, dan menerima kalau misalnya emang itu bukan takdirnya, dia bukan takdir kalian, dan kalian harus fokus ke diri kalian sendiri gitu loh. Belajar menerima keadaan yang emang udah kayak gitu jalan ceritanya gitu. Aku pernah kayak baca gitu di salah satu buku, kalau misalnya apapun yang terjadi di hidup kita, apapun yang sedang kita alamin saat ini, itu tuh sebenarnya tertulis di satu buku Tuhan gitu loh. Di satu buku yang emang udah tertulis di takdir Tuhan gitu. Jadi apapun yang terjadi sama kita, apapun yang kita alamin saat ini, itu bisa jadi adalah pertanda dari Tuhan, dan itu emang udah dirancang Tuhan kayak gitu karena kita harus ngerasain rasa sakit dulu, baru kita ketemu sama orang yang emang bener-bener Tuhan siapin buat kita gitu. Cara aku lagi itu adalah dengan aku berusaha belajar untuk mencintai diri aku sendiri gitu loh. Karena nggak ada rasa paling bahagia adalah selain mencintai diri sendiri gitu loh. Aku mulai belajar untuk menerima diri aku belajar untuk menerima siapa aku belajar untuk memperbaiki diri aku, mulai dari pola makan aku, terus ngejaga kesehatan badan aku, dan aku mulai ngelakuin aktivitas-aktivitas yang tadinya aku nggak sama sekali expect aku bisa ngelakuin hal itu gitu loh. Kayak contoh, aku yang tadinya belum pernah journaling, aku akhirnya journaling gitu kan. Dan yang tadinya aku tuh udah lama banget nggak ngelakuin hobi aku, yaitu biliar. Aku sampai kayak ada di momen aku main biliar gitu loh, every weeks gitu. Kayak setiap minggu aku main biliar sama adik aku gitu kan. Dan ya, aku ngerasa kayak itu bener-bener works on me sih, karena ngerasanya kayak bener-bener kalau kalian ngerasa kayak mungkin susah gitu kan, mungkin kayak ngerasa caranya adalah dengan cara kalian belajar untuk mencintai diri kalian sendiri. Belajar untuk menyukai hal-hal yang kalian sukain, yang tadinya belum pernah kalian lakuin, coba kalian lakuin pelan-pelan gitu, kayak dengan cara ngelakuin yang tadinya udah jadi hobi kalian gitu loh. Tapi gara-gara ada si cowok ini, tapi kalian tuh jadi terbatas kan. Nah, coba lakuin hal-hal yang emang tadinya kalian sukain tapi pasangan kalian tuh nggak suka, coba lakuin lagi dan belajar untuk
menerima gitu loh, menerima kayak oh ya nggak apa-apa gue bisa sendiri gitu. Dan emang dari awal, dari dulu pun, dari sebelum aku pacaran, aku emang udah menanamkan diri aku untuk menjadi perempuan yang bisa sendiri untuk hal apapun gitu loh. Kayak aku kalau misalnya berangkat kerja aku nggak perlu dijemput, dan yang tadinya aku tuh kalau misalnya apa-apa aku tuh nggak pernah minta bantuan dari pacar aku sendiri gitu, aku ngelakuin apapun sendiri gitu. Jadi pas kehilangan dia pun menurut aku itu bukan suatu hal yang besar gitu. It's not a big deal for me karena menurut aku udah sebelumnya jadi cewek mandiri gitu kan. Aku udah bisa ngapa-apa sendiri, aku nggak pernah minta kayak dia harus dijemput gitu kan. Dan ya sometimes itu ngebantu aku juga gitu kan. Jadi kayak kalau yang tadinya aku sebelum pacaran itu udah ngelakuin apa-apa sendiri, dan dengan adanya dia di hidup aku, tapi akunya tuh nggak bisa di provide dengan kayak hal-hal dijemput atau mungkin kayak apa gitu, bahkan aku ngelakuin segala sesuatunya sendiri. Menurut aku itu udah hal yang ya udah hal biasa yang aku lakuin sebelumnya gitu loh. Jadi aku nggak terlalu ngerasa kehilangan banget tentang hal-hal kayak gitu, karena itu udah hal yang udah biasa buat aku gitu loh. Dan mungkin kalau kalian ngerasanya kayak mungkin sebelumnya kalian tuh nggak pernah ngelakuin apa-apa sendiri gitu kan, tapi semenjak pasangan kalian ngelakuinnya itu diapain sama pasangan kalian, atau mungkin kayak kalian bener-bener di sebaik itu, tapi emang harus selesai hubungannya gitu loh. It's okay gitu, kalian bisa belajar untuk apa ya, kayak ngambil kembali puing-puing yang udah hilang itu gitu loh, dan belajar untuk mandiri gitu loh. Karena jujur, ada atau nggak ada pasangan pun, kalian tuh emang harus berdiri di kaki kalian sendiri dan harus belajar bisa mandiri gitu. Lanjut ini, coba kalian minta maaf ke diri kalian sendiri gitu loh. Belajar untuk minta maaf ke diri kalian sendiri. Kayak kemarin kalian berada di hubungan yang toksik, kalian harus minta maaf ke diri kalian sendiri karena kalian sudah memaklumin hubungan yang toksik tadi, yang gak seharusnya hubungan itu tuh kalian jalanin, dan gak seharusnya hal itu tuh kalian alamin, tapi karena kalian ngetoleransi hal itu terus sampai kalian harus kayak yang berjuang banget, dan ternyata endingnya nggak sesuai sama apa yang kalian pikirin, nggak sesuai sama yang kayak kalian mau. It's okay, minta maaf ke diri kalian sendiri, just let it be aja gitu loh. Belajar buat minta maaf ke diri kalian sendiri, belajar untuk sayangin diri kalian sendiri. Aku tuh berharga untuk diri aku, kayak gimana ya, menurut aku gitu loh, kalau emang orangnya itu adalah orang yang terbaik, orang yang emang benar-benar baik buat kalian, Tuhan pasti bakal selalu ngasih jalannya. Cinta itu menurut aku pribadi, cinta itu sangat amat fun dan sangat amat mudah untuk dijalanin. Mungkin kalau kalian ngerasanya cinta itu adalah complicated dan cinta itu pengorbanan, itu bukan cinta gitu loh. Karena cinta itu segampang itu gitu. Cinta itu semudah itu, dan love is so fun dari yang kalian pikirin gitu loh. Karena kalau kalian mikir kayak cinta itu sulit gitu, cinta itu harus ini, cinta itu harus butuh pengorbanan, cinta itu harus ini. Enggak guys, cinta itu segampang itu kalau kalian ketemu sama orang yang tepat gitu. Dan dulu aku tuh selalu rela ngorbanin waktu aku untuk pasangan aku sendiri gitu loh. Aku rela, misal aku hari Sabtu ada event gitu, aku di invite gitu kan, tapi karena aku tahu aku harus jalan sama dia di hari Sabtu, jadi aku selalu nge-cancel plan aku, dan walaupun itu kayak karena aku ngerasa kayak ya aku harus lebih mentingin dia daripada kerjaan aku sendiri gitu, which means itu bisa dibilang toxic juga ya sebenarnya, karena seharusnya kalau misalnya pasangan yang benar adalah mereka yang selalu akan nge-support kita gitu, mereka yang akan selalu kayak nyemangatin kita dalam hal apapun gitu loh. Bahkan kayak mereka yang kalau misalnya kita nih agak susah ngebagi waktunya, mungkin mereka bisa kayak ngejemput kita atau apapun lah itu ya kan. Nah, tapi di saat itu aku selalu nge-cancel plan aku yang kayak acara-acara aku, kayak kerjaan aku cancel demi buat dia doang gitu loh. Dan itu sebenarnya toxic banget, dan itu nggak harus aku lakuin sih sebenarnya, cuman gara-gara
kebodohan kita sendiri itu tuh bisa ngebikin hal-hal kayak gitu tuh jadi emang nggak seharusnya dilakuin gitu. Dulu aku juga salah satu orang yang sangat amat takut untuk kehilangan gitu loh. Kayak menurut aku kehilangan seseorang itu adalah hal yang paling sakit sih menurut aku, karena siapa sih yang mau kehilangan orang, gak ada kan pasti ya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh punya pikiran di mana kayak kalau emang orang itu adalah orang yang terbaik buat kita, Tuhan bakal selalu ngasih jalannya buat kita. Dan kalau emang dan aku percaya setiap orang tuh ada masanya gitu loh. Jadi mungkin emang masanya udah habis, makanya Tuhan ngambil dia dari aku gitu loh, dengan cara kayak mungkin orang ini bukan orang yang tepat buat aku, dan pasti bakal ada orang yang lebih baik lagi daripada dia gitu loh. Dan aku percayanya satu hal, ketika Tuhan ngambil sesuatu dari aku yakin 100% Tuhan akan ganti dengan hal yang lebih baik daripada hal yang aku miliki saat ini. Jadi ketika kita ikhlas menerima jalannya seperti itu, dan kita ikhlas menerima cobaannya, aku yakin 100% Tuhan bakal ganti dengan hal yang jauh lebih baik lagi yang pernah kita minta ke Tuhan gitu. Karena Tuhan itu sebaik itu, guys. Tuhan tuh bener-bener baik banget. Aku ngalamin banget dimana kayak eh, aku tuh after dari yang putus itu, aku tuh ada ketemu sama beberapa cowok gitu loh. Kayak aku ngedate sama beberapa cowok juga gitu kan. After putus itu. Cuman aku ngerasa kayak kayaknya nggak works di aku gitu loh. Bahkan kayak aku udah deket dan dia ini udah sesuai sama tipe aku, dia udah sesuai sama selera aku gitu kan. Udah tingginya udah sesuai sama selera aku. Bahkan the way he talks itu juga sesuai sama aku gitu loh, kayak dia punya wawasan luas. Aku tuh suka sama cowok yang punya wawasan gitu loh, karena menurut aku wawasan itu penting gitu loh, karena gimana ya, namanya kita cewek, kita pasti butuh dibimbing dong, bukan kita yang ngebimbing gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang emang aku nggak suka dari dia, tapi aku ngerasanya kayak aku harus toleransi nggak sih hal kayak gini. Kayaknya ini udah hal yang biasa banget di aku gitu loh. Karena sebelumnya aku juga mendapatkan pasangan yang hampir mirip dengan hal yang aku selalu toleransi, which means kayak aku tuh selalu pengen pasangan yang seagama sama aku gitu kan. Dari mantan aku yang sebelum-sebelumnya tuh beda agama, aku selalu cari pasangan yang seagama sama aku. Tapi cara dia dengan beragama pun ternyata itu jauh dari apa yang aku pikirin gitu. Walaupun dia seagama sama aku, tapi ternyata dia jauh dari Tuhan gitu. Dia kayak masih aku yang harus ngebimbing dia di itu. Dan aku berusaha untuk ngetoleransi hal itu gitu. Dan ternyata eh, aku sampai ngedoain dia di sepertiga malam aku, guys. Dan ini first time banget aku ngedoain cowok di sepertiga malam aku, karena aku biasanya kayak ya udah gitu loh, kalau misalnya ada cowok aku cuma selalu bilang kayak, ya Tuhan, kalau emang kalau misalnya apa, aku mau dia, ya udah gitu, dipermudah semuanya apa segala macam. Dan aku nggak pernah ngedoain cowok di sepertiga malam aku. Dia cowok pertama yang aku yasinin, yang aku doain di sepertiga malam aku. Tapi aku nggak istiqoroh sama sekali karena aku takut kalau ternyata sesuai sama feeling aku yang ternyata memang bukan dia orangnya gitu loh. Karena aku udah punya feeling kalau ternyata emang bukan dia orangnya gitu. Dan itu kita tuh masih masa deket, sebenarnya masih deket. Aku tuh dari dulu nggak pernah ngejar-ngejar cowok. Jadi dia cowok pertama yang aku kejar, yang aku sampai bikinin playlist Spotify, guys. Bayangin dong, aku se-effort itu loh, yang kayak terus kayak apa namanya? Kayak apapun yang dia sukain itu aku suka gitu. Padahal sejujurnya aku tuh nggak suka-suka banget sama hal yang dia sukain itu. Tapi karena aku suka sama dia, jadi aku belajar untuk menyukain hal yang dia sukain. Padahal sebenarnya aku nggak suka sama sekali gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata pada saat aku ngedoain dia, ternyata Tuhan nunjukin kalau bukan dia gitu. Dan Tuhan perlahan ngebuat dia sama aku jauh. Dan itu aku hancurnya luar biasa, guys. Itu hancurnya luar biasa. Luar biasa banget. Aku sampai kayak yang kehilangan arah, aku kayak ngerasa kayak, kok bisa kayak gini ya? Kok gini? Kok ini? Kok itu? Aku selalu bertanya-tanya hal kayak gitu di diri aku sendiri gitu. Sampai tapi aku nggak berhenti gitu. Aku nggak berhenti untuk mendoakan dia ke Tuhan gitu. Sampai akhirnya, oh, ternyata tuh ada satu momen di mana kayak aku ngerasa kayaknya aku harus nanya hal ini deh gitu kan. Sampai akhirnya aku tanya, dan ternyata di situ
aku ngerasa kayaknya ini udah closure yang bakal aku kasih ke dia, dan aku ngasih closure ke dia dengan cara yang singkat gitu loh. Dan saat itu aku belajar buat kayak nerima, oh ya udah, Tuhan nggak mau ngasih dia ke aku karena emang dia nggak se-worth it itu buat aku ternyata. Dan setelah semuanya selesai, setelah semuanya kayak aku belajar untuk menerima, aku belajar untuk mengikhlaskan, dan aku belajar untuk memperbaiki diri aku belajar untuk kayak mendekatkan diri lagi ke Tuhan, dan ternyata Tuhan malah ngasih aku hal yang lebih-lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi setiap kali aku berdoa ke Tuhan, aku tuh selalu bilang ke Tuhan, ya Tuhan, kalau emang ada satu cowok yang akan aku temui nantinya dan akan menjadi takdir aku mau dia orang yang lebih baik, orang yang jauh berkali-kali lipat lebih baik daripada cowok-cowok yang pernah bersama aku dan cowok-cowok yang pernah aku temuin. Dan aku nggak tahu ya, mungkin Tuhan emang sebaik itu sampai aku bisa bertemu sama dia gitu. Dia satu sosok yang kayak aku tuh nggak perlu ngejar gitu, dan kita ketemu itu bukan aku sebagai pengen ngedate sama dia, no, it's not, tapi kayak semacam aku ngerasanya kayak eh aku nggak perlu kayak begging untuk ketemu gitu loh. Kayak ini sorry banget, aku jadi cerita pengalaman aku sendiri guys, padahal ya mungkin kalian bisa ngambil conclusion dari satu video ini buat kalian, karena ya ini yang aku alamin dan ini yang bakal aku kasih ke kalian pengalaman aku. Mungkin kalian bisa ambil beberapa poin yang terbaik dari cerita pengalaman aku ini. Dan aku ngerasa sama dia itu aku diterima gitu loh, kayak aku nggak perlu begging untuk ketemu, kayak selalu kayak bikin plan, terus kayak dia selalu ngajak aku keluar. Bahkan aku tuh nggak pernah yang namanya di treat kayak dijemput di tempat aku event gitu. After event aku tuh nggak pernah dijemput sama siapa-siapa. Bahkan yang pernah jadi mantan aku pun itu nggak pernah ngejemput aku sama sekali. Tapi dia rela-relain ngejemput aku dari Bekasi ke Jakarta. Itu kayak yang what the hell man, kayak gila sebaik itu gitu loh. Dan dari awal aku deket sama dia pun aku ngerasa kayak ya mungkin aku ngerasa aku masih agak ada rasa trauma sih dari awal deket sama dia, karena aku ngerasanya kok ini kayaknya bakal sama nggak sih, dan aku selalu bertanya-tanya nih bakal sama-sama yang sebelumnya apa enggak gitu kan, karena yang namanya kita cewek pasti kita punya rasa trauma tersendiri kan. Nah, tapi dari situ aku belajar untuk menerima semuanya kalau emang nggak sesuai sama yang aku mau, dan aku mau kasih tahu ke kalian, belajar untuk menerima diri itu emang bener-bener sesulit itu ya guys ya, aku tahu juga karena aku juga pernah ada di posisi kayak gitu, susah untuk menerima diri sendiri yang udah bener-bener kacau ini. Dan yang aku rasain juga, walaupun kalian itu sendiri, tapi jangan pernah settle for less apapun, no matter what. Jangan pernah ngetoleransi hal-hal yang seharusnya kalian tuh nggak toleransi gitu loh. Tanpa sadar itu bakal narik orang yang kalian gak sukain dan kalian harus toleransi hal itu. Aku tuh dulu orangnya selalu cari pasangan yang 80% gitu loh. 80% dari 100% yang aku suka gitu loh. Kalau dia nggak achieve 100% ya it's okay. Kalau 80% masih aku bisa belajar buat nge-achieve-nya bareng-bareng sama dia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, since ternyata aku nggak nyangka the power of law of attraction itu bener-bener nge-save aku banget gitu loh. Aku nggak mau settle for less di saat after aku selesai dari dia, after aku ngasih closer ke dia, aku bener-bener nggak mau settle for less anymore gitu. Kayak aku berusaha nge-upgrade diri aku setinggi-tingginya, belajar untuk belajar untuk naikin value di diri aku sendiri, aku belajar untuk menerima keadaan aku belajar untuk nge-upgrade versi aku. Jadi orang yang bakal dapetin aku adalah orang yang ngedapin aku dengan value yang lebih baik daripada aku yang sebelumnya didapetin sama orang yang sebelumnya gitu loh. Dan aku selalu nanemin prinsip kayak gitu. Aku nge-upgrade diri aku habis-habisan, aku ngubah cara pandang aku ngubah mindset aku, and the power of mindset it's so powerful gitu loh. The moment dimana aku ngubah mindset aku, kayak
Aku yang dulunya mikir kayak, kalau misalnya orang itu 100%-nya nggak sesuai, maksudnya cuma 80% dari 100% yang aku pengen, it's okay. Tapi semenjak aku menanamkan prinsip di mana di mindset aku tuh selalu tertanam, nggak, pokoknya orang itu harus 100%. Aku nggak mau orang itu cuma 80% atau bahkan 90% doang. Dan aku nggak tahu kenapa the power of mindset itu bener-bener powerful itu. Kayak yang aku bilang, the power of mindset itu bener-bener powerful banget. Yes, it is. The moment dimana aku nyoba untuk ngubah mindset di otak aku jadi narik cowok yang emang bener-bener 100% guys. Kayak aku nggak perlu ngubah dia sama sekali, aku nggak perlu kayak jadi, aku nggak perlu ngubah apapun di dia gitu loh. Bahkan yang kalau kalian notice yang kayak ada di, aku lupa kayaknya di mana gitu, aku pernah baca di Instagram itu lewat, cowok yang ngerokok di Indonesia ini cuma 5% kan. Dan dia tuh 5% cowok itu gitu loh. Jadi dia nggak ngerokok, dia nggak nge-vape, bahkan dia nggak minum sama sekali. And it's totally give my heart like, oh my god. Aku tuh kayak nggak nyangka bisa ketemu sama cowok yang bener-bener sesuai sama tipe aku banget gitu loh. Sampai yang tadinya aku mikir cowok yang sebelumnya itu adalah tipe aku banget, tapi ternyata ada yang jauh lebih baik dari dia gitu loh. Bahkan dengan versi yang lebih upgrade daripada dia gitu loh. Itu karena aku sama sekali nggak mau settle for less lagi gitu loh. Bahkan di lingkungan aku tuh bahkan ada yang sampai bilang, kok lu bisa dapet cowok kayak dia gitu loh. Dan aku bukan ngebanggain cowokku ya di sini ya, tapi posisinya emang aku pengen ngasih kearahan ke kalian supaya kalian tuh nggak settle for less gitu loh. Kalau kalian pengen dapet cowok yang 100%, please just keep with that opinion, just keep with that mindset gitu. Jangan naro, jangan kayak, walaupun kayak orang itu tuh nggak 100%, tapi kalian kayak cuma dapat 80%, please tinggalin, kata aku tinggalin. Aku dulu punya mindset dimana aku kayak bakal nerima orang 80%, tapi ternyata dengan aku nggak settle for less, itu aku dapet yang benar-benar sesuai sama tipe aku. Dan which means artinya di sini kalau aku aja bisa dapet yang kayak gitu, aku jamin kalian juga bisa dapet yang kayak gitu guys. Dan di situ aku tuh kayak ngerasa speechless banget dengan the power of doa juga ya mungkin ya, karena aku kemarin itu sempat hopeless juga, aku sempat kayak yang mikir kayaknya cinta tuh emang nggak buat aku gitu loh. Tapi ternyata the power of doa, aku kayak nggak berhenti untuk ngedoain cowok yang harus sama aku tuh adalah cowok yang lebih upgrade daripada mantan-mantan aku sebelumnya dan daripada cowok yang pernah aku temuin sebelumnya gitu loh. Dan ya it happens to me gitu loh, kayak ketika aku berdoa, ketika aku minta ke Tuhan dengan sangat amat detail, dan itu beneran terjadi guys. Jadi kuncinya adalah upgrade diri kalian setinggi-tingginya, naikin value di diri kalian sendiri. No matter what people say, itu emang akan selalu kayak ngerasa gimana gitu ya. Pasti ada beberapa orang yang kayak bakal bilang kayak, kamu gak setara tahu sama dia gitu. Tapi kayak konsep setara itu sebenarnya adalah dimana kalian itu satu visi, satu tujuan, satu effort. Dan kayak yang emang bener-bener effortnya tuh sama, bener-bener satu tujuannya tuh sama, visinya sama, dan orang yang bisa sama-sama ngehargain. Itu baru yang namanya setara gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya kayak kalian harus ngedengerin apa kata orang terus, kayak harus ngedengerin kayaknya dia nggak baik ini apa segala macam, ya just keep with your mindset aja gitu, nggak usah dengerin apa kata orang lain, dan just focus on yourself gitu. Karena menurut aku penting banget untuk fokus ke diri kalian sendiri dulu sampai kalian tuh bener-bener bisa ngedapetin orang yang emang kalian mau gitu. Jangan buru-buru, jangan terburu-buru untuk kayak mencari orang baru gitu, jangan. Karena menurut aku it's so embarrassing ya, karena kalau misalnya kalian buru-buru dapetin orang yang baru, belum tentu orang baru itu jauh lebih baik daripada orang yang sebelumnya, ya nggak? Kadang pun kalau kita terlalu terburu-buru itu bisa jadi kayak jatuhnya kayak ngelampiasin gitu loh. Padahal seharusnya ya kalian nggak perlu terburu-buru banget gitu loh, kayak biasa aja, belajar untuk naikin value, mau menerima diri sendiri, dan belajar untuk bisa mencintai diri kalian sendiri. Karena menurut aku ketika kalian mencintai diri kalian sendiri dan kalian nge-treat diri kalian sendiri sebaik mungkin dan kalian ngasih apapun yang terbaik untuk diri kalian sendiri, tanpa kalian sadar itu bakal narik cowok untuk bisa
sama levelnya kayak kalian. Kalau kalian bisa memberikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri, bahkan cowok cowok pun pasti akan memberikan, kalau dia cowok yang terbaik, dia pasti akan berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi daripada apa yang kalian kasih ke diri kalian gitu loh. Dan menurut aku juga, kalau misalnya pacaran itu, menurut aku pacaran itu simple ya. Cinta itu super duper simple. Kalau misalnya emang dia adalah orang yang kalau misal kamu adalah orang yang dia mau, pasti dia bakal ngelakuin apapun dan effortnya pasti ugal-ugalan. Kalau misalnya cowok itu tarik ulur, berarti emang bukan kamu aja orangnya, atau mungkin kamu adalah opsi buat dia. Karena cowok itu bener-bener kelihatan jelas banget guys. Kalau dia tuh emang bener-bener suka sama tuh cewek, dia pasti bakal ngepepet-pepet mulu. Dan kalau misalnya emang cowok itu nggak suka sama kalian, dia pasti bakal step back atau bakal tarik ulur. Karena ya mungkin ada opsi lain gitu. Karena itu yang terjadi di aku juga gitu loh. Kayak jangan pernah ngejar cowok. The moment kalian ngejar cowok, cowok itu bakal ilfeel. Karena kita nih cewek, kita yang harus dikejar, bukan kita yang ngejar gitu. Jangan, karena pada dasarnya man is a hunter. Jadi cowok itu adalah emang dia tuh lebih suka ngejar daripada dia dikejar gitu. Karena cowok itu nggak suka dikejar guys. Jadi jangan pernah naro momen dimana kalian tuh harus ngejar cowok gitu. Karena itu bukan hal yang menurut aku cinta ya. Kalau misalnya kalian harus ngejar cowok. Kalau misalnya kayak if he don't want to chase you, ya another man will gitu loh. Itu aja. Kalian harus punya mindset kayak gitu. Karena itu yang aku tanamin di mindset aku, dimana kalau misalnya emang dia nggak mau, ya berarti cowok lain bakal ngelakuin hal yang itu gitu kan. Nah itu aja. Jadi terus juga jangan berusaha untuk giving too much gitu loh. Kayak kamu sebagai cewek, just keep yourself in that position gitu. Kalian hanya perlu diem, tenang, jadilah cewek yang bener-bener tenang, gak tantruman kata aku. Belajar untuk gak jadi cewek tantrum, itu poin paling penting menurut aku. Karena aku sendiri yang dulunya sangat amat tantruman ya jadi cewek, jujur aku tuh dulu cewek yang bener-bener tantrum. Aku kalau misalnya nggak dikasih kabar, aku bisa tantrum. Aku kalau misalnya kayak dicuekin, aku bisa tantrum. Aku yang kayak kalau misalnya kayak jadi cewek itu bisa marah-marah meledak-meledak gitu, sampai akhirnya aku belajar. Oh ternyata cowok tuh nggak gitu, nggak suka cewek yang tantrum. Cowok yang bervalue itu suka cewek yang tenang. And that's why kalau kalian itu jadi cewek yang tenang, itu bakal nari cowok yang bervalue. Jadi saran aku, kalian belajar untuk jadi cewek yang tenang, cewek yang kalem, cewek yang gak marah-marah, cewek yang logis gitu loh, yang kayak berpikirnya tuh bener-bener logis gitu loh, dan cewek yang bisa ngasih solusi di setiap masalah gitu loh. Karena menurut aku tuh bener-bener penting, analytical thinking kita tuh bener-bener penting banget sebagai cewek. Karena cowok itu kayak gak pengen punya cewek yang tantruman terus, karena mereka tuh udah capek kerja, mereka udah capek ngasih effort ke kalian, tapi kalau kalian balas dengan tantruman terus, cowok tuh bakal ilfeel. Itu yang aku pelajarin gitu loh. Jadi kayak selama aku berproses, selama aku ada di posisi kemarin, itu aku bener-bener belajar banyak hal banget di diri aku sendiri, dan aku menanamkan itu di diri aku. Aku nggak jadi cewek yang tantruman, aku nggak jadi cegil gitu kan, kata kasarnya gitu loh. Dan aku berusaha untuk kayak melakukan aktivitas aku yang seperti biasanya gitu loh. Dan cara aku lagi adalah lakuin aktivitas kayak yang kalian lakuin biasanya. Don't cancel a plan. Kalau kalian punya planning gitu kan, jangan pernah nge-cancel plan itu hanya buat cowok. Karena menurut aku itu nggak worth it sama sekali. Itu yang pernah aku lakuin juga di mantan aku. Aku nge-cancel semua plan aku, sampai akhirnya aku ngerasa itu nggak worth it gitu loh. Dan ternyata kalau kalian udah buat plan dan ternyata kayak cowok kalian tuh bikin kayak ngasih kayak ngejadwalin di hari yang sama planning kalian, please choose your plan. Jangan milih plan yang dari dia. Ya kalian bisa say sorry ya kalau misalnya hari ini tuh ternyata aku ada acara ini, bisa nggak kita reschedule. Itu jauh lebih better. Kenapa? Karena if he's a right person, dia bakal belajar untuk nerima dan dia bakal nge-schedule gitu loh. Dan aku di cowok aku yang sekarang itu dia tuh bener-bener yang ngeplan gitu kan, tapi dia selalu nanya dulu ke aku gitu loh, kayak just to make sure kalau misal aku tuh free gitu loh.
Contoh kayak misalnya hari Sabtu gitu, dia tahu kalau aku tuh di hari weekend itu pasti bakal banyak banget jadwal di mana aku tuh bakal event terus kan. Nah, dia tuh udah kayak nyiapin gitu, eee, aku hari Sabtu mau ada ini, kalau misalnya aku ngajak kamu ke sini kamu oke nggak? Gitu. Dan selalu kayak misalnya kalau misalnya aku bilang, "Aku ada jadwal," gitu, terus dia nanya, "Kalau malamnya kamu ada jadwal nggak?" Dan kalau aku bilang, "Oh, malamnya aku free," dan dia bakal ngejemput aku di malam itu juga, di malamnya. Jadi jangan pernah kalian nge-cancel plan hanya untuk cowok karena itu nggak worth it sama sekali. Cowok yang memang beneran sayang sama kalian, dia bakal belajar untuk ngertiin kalian dengan kesibukan kalian dan dengan semua yang kalian lakuin gitu loh, dan dengan segala aktivitas kalian gitu. Jangan pernah nge-cancel plan hanya demi cowok doang. Jangan, itu salah. It's a big deal banget. Kayak itu bener-bener problem terbesar banget. Jangan pernah ya guys. Dan itu tadi dia cara-cara yang aku lakuin juga. Aku nggak tahu ini bakal cocok untuk video ini atau enggak, tapi I hope you guys enjoy with my video. Okay, I think that's it for my video. And thank you so much for watching. I'll see you there on the next video. Bye bye.